Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahidah, NIM 180 10 160 60 dari kelas BPI B6. Nah, dalam video kedua ini tentang desensitisasi sistemik. Nah, bagaimana prosesnya, apa teknik-tekniknya? Mari kita lihat. Nah, di sini desensitisasi sistemik adalah proses mengurangi, menghambat, dan menghilangkan respon kecemasan secara bertahap. Nah, di sini setiap individu tentunya memiliki fobia dan kecemasan sendiri-sendiri. Nah, tidak perlu dihilangkan sepenuhnya, hanya dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini manfaat dari teknik desensitisasi sistemik dalam hal ini bisa mengurangi kecemasan. Nah, teknik ini bisa dipakai oleh klien tanpa bantuan si konselor. Nah, teknik ini dipilih karena perpaduan dari teknik memikirkan sesuatu dan menenangkan diri dengan memanfaatkan jasmani untuk melawan ketegangan atau situasi yang menakutkan. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Ya, silakan duduk Mbak. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Dika? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya perkenalkan lebih dulu ya. Nama saya Fitri Wahidah. Bisa dipanggil Bu Fitri, bisa dipanggil Mbak Fitri, terserah Mbak Dika saja. Tadi kesini naik apa Mbak Dika? Tadi naik angkutan umum Bu. Oh begitu ya. Baik, apakah Mbak Dika sudah pernah melakukan proses konseling? Belum. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya. Proses konseling itu pemberian bantuan kepada seorang klien terhadap masalahnya untuk di kemudian hari dipecahkan masalahnya. Itu. Apakah Mbak Dika sudah paham? Ya, paham Bu, paham. Nah, di dalam konseling itu ada namanya asas-asas dalam konseling. Nah, jadi ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Nah, jadi Mbak Dika datang ke sini secara sukarela, secara dari hati datang ke sini. Lalu jadi yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Dika bisa menceritakan masalahnya kepada saya secara terbuka, secara jujur, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kepada saya. Jadi seperti itu. Nah, Mbak Dika tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi di sini masalah Mbak Dika hanya saya yang mengetahui, seperti itu. Tidak ada orang lain yang mengetahui akan masalah ini. Apakah Mbak Dika sudah paham? Alhamdulillah paham Bu. Baik, kita tentukan jamnya ya, bisa 25 menit cukup atau mau lebih? Mungkin 20 menit. Oke, baik, 20 menit saja cukup ya. Baik, di sini Mbak Dika bisa mulai bercerita kepada saya mengenai masalahnya. Mbak Dika tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan kepada saya. Anggap saja saya seperti teman Mbak Dika sendiri. Seperti itu. Baik. Jadi dulu itu Bu, masalah itu berasal dari waktu dulu saya kan ada kunjungan ke kebun binatang kan. Nah, di situ kan mengunjungi berbagai macam binatang. Nah, salah satunya itu ada kura-kura. Nah, saya itu mencoba mendekat gitu, ingin menyentuh, penasaran kan saya. Terus tiba-tiba sampai itu berbunyi dan berdarah. Nah, sejak saat itu setiap melihat kura-kura atau hal yang seperti kura-kura lah jenisnya, itu saya jadi takut gitu. Sampai sekarang tetap takut, kepikiran kejadian yang pernah dulu saya alami. Oh, jadi Mbak Dika itu merasa fobia dengan adanya kura-kura seperti itu ya? Iya. Akibat kejadian yang dulu-dulu pernah digigit oleh kura-kura hingga tangannya berdarah. Iya Bu.
Oh, jadi saya paham. Di sini saya mempunyai teknik untuk memecahkan masalahnya Mbak Dika ini. Tekniknya itu disebut dengan teknik desensitisasi sistemik. Nah, apa sih itu tekniknya? Nah, desensitisasi sistemik itu adalah proses mengurangi atau menghambat respon kecemasan secara bertahap. Nah, jadi di sini tidak perlu dihilangkan ataupun apa. Jadi di sini hanya perlu dikurangi saja rasa fobianya itu. Nah, di sini Mbak Dika bisa mengikuti arahan dari saya ya. Mbak Dika duduk senyaman mungkin, direlakskan saja duduknya. Nah, Mbak Dika bisa sambil memejamkan mata, lalu tarik nafas dan buang nafas seperti itu, relaksasi, tenang saja. Nah, sambil Mbak Dika tarik nafas dan buang nafas, ikuti arahan saya. Mbak Dika mulai bayangkan saja Mbak Dika berada di pantai yang indah sekali. Ada ombak yang sangat indah, awan yang biru, serta kicauan burung yang sangat banyak, membuat hati Mbak Dika semakin rileks. Nah, dalam hal ini Mbak Dika juga melihat ada kura-kura. Nah, di situ Mbak Dika melihat kura-kura itu sangat lucu sekali. Nah, di sini Mbak Dika mencoba mendekati kura-kura tersebut, lalu memegangnya. Nah, seperti itu. Baik, kita rasa cukup relaksasinya. Mbak Dika bisa membuka matanya kembali. Nah, jadi kita langsung praktek secara realnya saja ya Mbak. Jadi saya di sini punya media, yaitu boneka kura-kura. Nah, Mbak Dika tidak perlu takut, tidak perlu respon berlebihan terhadap boneka kura-kura ini. Ini hanyalah sebuah boneka. Nah, Mbak Dika bisa membayangkan bahwa boneka kura-kura ini adalah kura-kura yang sangat Mbak Dika lucu atau apa. Jadi Mbak Dika bisa sedikit demi sedikit mencoba memegang kepala dari si boneka kura-kura ini. Mbak Dika bayangkan saja bahwa kura-kura ini sangat lucu, tidak membahayakan. Jadi Mbak Dika tidak perlu takut akan kura-kura ini. Mbak Dika bisa mencobanya lebih dahulu, tidak apa-apa. Tidak perlu takut akan kura-kura tersebut, tidak apa-apa. Baik, ya, baik, seperti itu ya Mbak caranya. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Dika setelah melakukan teknik ini? Agak lumayan rileks, Bu. Oh ya, jadi Mbak Dika tidak perlu takut lagi terhadap kura-kura, karena dia itu binatang yang sangat lucu, tidak perlu dikhawatirkan karena dia juga tidak memangsa manusia. Jadi Mbak Dika bisa melakukan teknik ini di rumah sendiri, bisa melalui media apapun, dengan boneka ataupun dengan sejenis yang lainnya seperti itu, supaya fobianya itu sedikit demi sedikit berkurang, seperti itu Mbak. Baik Bu, nanti akan saya coba lakukan di rumah. Baik, mungkin waktunya sudah hampir 20 menit ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Bila Mbak Dika membutuhkan lebih lanjut, kita bisa atur jadwal lagi seperti itu. Baik Bu, nanti kalau saya membutuhkan ini lagi saya bisa. Baik, seperti itu ya Mbak Dika. Saya rasa sesi ini berakhir di sini. Semoga nantinya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, agar bisa menyambung tali silaturahmi di antara kita seperti itu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya. Saya permisi Bu. Iya, hati-hati Mbak. Waalaikumsalam. Merupakan langkah-langkah atau teknik dalam desensitisasi sistemik. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.